Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai visualisasi dinamika konsumsi listrik di Indonesia dengan studi data dari 38 provinsi di tahun 2020 hingga 2023. Baik, langsung saja kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Konsumsi listrik merupakan salah satu indikator penting untuk melihat aktivitas ekonomi. Semakin tinggi konsumsi listrik, biasanya menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki aktivitas produksi, mobilitas, dan pembangunan yang lebih tinggi. Data dari BPS sebenarnya sudah tersedia, tetapi umumnya masih berbentuk tabel yang mentah, sehingga sulit untuk membaca pola, membandingkan antar provinsi, atau menangkap tren dari tahun ke tahun. Dari permasalahan itulah kami melihat bahwa visualisasi data sangat diperlukan untuk kasus ini. Berdasarkan kondisi tersebut, ada beberapa masalah utama yang ingin kami jawab. Yang pertama, mengenai perbedaan konsumsi antara provinsi, sulit terlihat jika hanya menggunakan tabel biasa. Dengan jumlah 38 provinsi, tabel menjadi terlalu panjang dan tidak intuitif gitu ya bagi si pengguna gitu ya. Kedua, tren konsumsi dari tahun 2020 sampai 2023 ini sulit diinterpretasikan tanpa bantuan grafik. Padahal periode ini sangat penting, terutama karena adanya pemulihan pasca pandemi. Ketiga, wilayah dengan kenaikan atau penurunan ekstrim tidak langsung terlihat tanpa visualisasi. Kita lanjut ke rumusan masalah. Di sini kami ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana menampilkan pola distribusi konsumsi listrik antar provinsi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana mengungkap tren konsumsi listrik selama periode 2020 hingga 2023. Yang ketiga, bagaimana visualisasi dapat membantu pembaca mengidentifikasi provinsi dengan konsumsi tertinggi. Kita lanjut ke bagian tujuan. Pertama, menampilkan pola distribusi listrik antar provinsi agar terlihat wilayah mana yang memiliki konsumsi besar dan wilayah mana yang memiliki konsumsi daya lebih rendah daripada wilayah yang lain. Kedua, menggambarkan tren konsumsi listrik dari 2020 sampai 2023. Ketiga, membantu pembaca mengidentifikasi provinsi dengan konsumsi tertinggi maupun terendah. Lalu, secara keseluruhan, tujuan penelitian ini adalah menghasilkan visualisasi yang informatif, mudah dibaca, dan mampu memberikan insight atau masukan strategis mengenai kondisi konsumsi listrik di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya ada dataset, sumber dan periode. Dataset ini diambil dari sumber Badan Pusat Statistik atau BPS dengan tabel. Yang pertama ada tabel provinsi yang berjumlah 38 dan yang kedua tabel Electricity Distributed by Province kurung buka GAWH. Tahunnya yaitu tahun 2020, tahun 2021, tahun 2022 dan 2023 dengan satuannya GAWH gigawatt per hour. Next. Dan setelah digabungkan dari keempat file sebelumnya yang terpisah, bertambah satu yaitu tahunnya menurut tahun di setiap provinsi. Next. Lalu ada bagian langkah selanjutnya yaitu pre-processing data untuk awal dari pengolahan data tersebut. Poin utama dari langkah pre-processing yang pertama adalah yang pastinya mengunduh dan menggabungkan 4 file CSV yang terpisah karena memang dari sumbernya harus di-download satu persatu menurut tahunnya. Lalu yang kedua yaitu menyamakan nama provinsi. Lalu sematkan format desimal di setiap angkanya. Yang keempat yaitu menambahkan kolom tab. Yang kelima yaitu membentuk format TD data provinsi, year, sama electricity, identifikasi kebutuhan dan tujuan visualisasi. Yang pertama yaitu memahami perbedaan konsumsi antar provinsi, di mana butuh perbandingan 38 provinsi per tahun. Lalu yang kedua yaitu mengamati perubahan konsumsi dari tahun 2020 hingga 2023. Lalu yang ketiga itu mengidentifikasi pola distribusi nasional. Yang dibutuhkan adalah gambaran sebaran dan ketimpangan. Lalu yang keempat menilai perbedaan antar wilayah geografis. Yang kelima mendukung insight strategis. Next. Fitur utama dashboardnya secara singkat ya. Yang pertama KPI panel.
yang berisi total konsumsi listrik nasional per tahun dengan provinsi konsumsi tertinggi dan perubahan antar tahun. Lalu yang kedua grafik perbandingan antar provinsi. Selanjutnya ada visual trend multi tahun menggunakan heat map. Lalu ada analisis distribusi nasional tematik menggunakan corporate konsumsi per provinsinya. Lalu ada filter dinamis yaitu tahun wilayah. Lalu ada integrasi multi chart dalam satu dashboard. Yang terakhir ada modul preprocessing dan normalisasi di belakang. Lanjutkan oleh Marshall, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Rancangan awal dashboard yang kami susun sebelum implementasi. Di bagian atas, kami menempatkan KPI panel berisi total konsumsi nasional dan provinsi dengan konsumsi tertinggi sebagai gambaran umum. Lalu untuk di bagian tengah, bar chart per provinsi menjadi fokus utama untuk perbandingan wilayah. Lalu di bagian bawah dialokasikan untuk visual trend lintas tahun. Baik, pada bagian ini kami menjelaskan alasan pemilihan jenis grafik pada dashboard. Horizontal bar chart kami gunakan untuk membandingkan konsumsi listrik antar 38 provinsi dalam satu tahun. Karena bentuk ini membuat nama provinsi tetap terbaca jelas. Heat map atau small multiples dipakai untuk melihat pola tren 2020 sampai 2023 per provinsi dalam tampilan yang ringkas. Lalu histogram dan box plot membantu melihat sebaran nasional dan mendeteksi provinsi yang menjadi outlier. Lalu corporate map menambahkan konteks geografis, sedangkan KPI panel di bagian atas memberikan ringkasan angka kunci sebelum pengguna masuk ke detail grafik. Next. Lalu untuk metodologi pengembangan kami terdiri dari beberapa tahap yang saling berurutan. Kami memulai dari pengumpulan dari integrasi dataset BPS 2020 sampai 2023, kemudian melakukan pembersihan dan pre-processing agar nama provinsi dan nilai angka konsisten. Tahap berikutnya adalah implementasi menggunakan Python, Pandas, dan juga Plotly. Lalu diakhiri dengan evaluasi dan penyempurnaan tampilan agar visualisasi mudah dipahami dan tidak menyesatkan. Next. Lalu pada tahap implementasi, kami menggunakan Python sebagai bahasa utama dengan Pandas untuk manipulasi dan pre-processing data serta Plotly untuk membuat visualisasi interaktif. Data dari berbagai tahun digabung dan diolah di Pandas hingga membentuk struktur provinsi tahun konsumsi yang disiapkan divisualisasikan. Lalu Plotly kemudian digunakan untuk membangun bar chart, heat map, dan grafik lain yang dilengkapi fitur interaktif. Dashboard yang dihasilkan memungkinkan pengguna memfilter berdasarkan tahun, memilih provinsi tertentu, dan melihat nilai detail melalui hover. Next. Pada slide ini kami merangkum peran-peran masing jenis chart yang digunakan. Bar chart baik horizontal maupun vertikal dimanfaatkan untuk membandingkan nilai antar kategori. Scatter plot kami gunakan jika ingin melihat hubungan dua variabel kuantitatif, sedangkan heatmap menampilkan nilai nasi provinsi dan tahun. Histogram dan box plot membantu membaca sebaran dan ketimpangan konsumsi listrik nasional, sementara kalau plot map menambahkan sudut pandang geografis. Lalu untuk network graph disiapkan sebagai opsi untuk pengembangan lanjutan ketika analisis sudah menyentuh hubungan antar mode dalam sistem energi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilman Nur Hakim. Baik, terima kasih Saudara Marshall. Baik, sini saya akan menjelaskan evaluasi visualisasi. Nah, di sini singkat saja ya. Jadi, aspek yang dievaluasi itu ada keterbacaan grafik atau jumlah provinsi pada label dan skala, lalu ada konsistensi warna dan layout, lalu ada urutan tampilan dari nasional, provinsi, dan tren. Lalu ada hasilnya, yaitu grafik yang tidak membantu atau dihilangkan, diganti, lalu layout diperbaiki agar alur baca lebih logis, lalu dashboard memudahkan identifikasi yang mencakup provinsi konsumsi tertinggi atau rendah, lalu perubahan antar tahun dan pola distribusi nasional. Next, nah di sini ada dashboardnya, mungkin ini lebih ke flow demonya ya. Jadi kita awal membuka aplikasinya itu memilih tahun, lalu membaca KPI nasional yang atau total konsumsi provinsi tertinggi, perubahan dan tahun sebelumnya, lalu melihat bar chart atau provinsi, lalu melihat tren multi tahun. Nah, ini juga ada contoh insight-nya ya, bisa dilihat. Jadi kalau Jawa Barat jika konsumsinya terlalu tinggi selama 2020 sampai 2023, lalu ini ada contoh juga provinsi X menunjukkan kenaikan tajam setelah di tahun 2021. Nah, ini ada kesimpulan dan saran. Mungkin proyek belajarnya yang mencakup menyusun dashboard visualisasi konsumsi listrik di 38 provinsi pada tahun 2020 sampai 2023, lalu menampilkan pola distribusi dan perbedaan antara provinsi, lalu mengungkapkan tren konsumsi pasca pandemi. Nah, lalu selanjutnya ada dashboard juga membantu mengidentifikasi provinsi konsumsi tertinggi dan terendah. Ini dalam konteksnya listrik ya, melihat ketimpangan dan kesabaran konsumsi nasional, lalu menjadi dasar insight awal untuk perencanaan energi. Nah, jadi kasarnya itu aplikasi ini untuk melihat provinsi mana yang paling tertinggi dan provinsi mana yang paling terendah. Jadi mungkin akan terlihat seperti bar chart seperti teman-teman yang tadi saya jelaskan tadi. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke moderator Arkan Jakari Hermawan. Dipersilakan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.